Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin faridatun min ayyamin ukhra al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyam falinahu li wa ana azzi bihi wa siyam junnatun al-hadis. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah sampai saat ini Allah selalu memberikan anugerah, Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua, dan alhamdulillah kita sekarang ada di bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini merupakan bulan Sayyidus Suhur, ya. Di antara bulan-bulan yang dimuliakan, ya, di antaranya adalah bulan Ramadan, yang mana sudah kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat sangat agung. Karena apa? Karena sebagaimana yang kita ketahui, di bulan Ramadan turunnya atau menurunkannya Allah terhadap Al-Quran, yang mana Al-Quran hudan linnas. Quran itu sebagai petunjuk bagi kita semua. Salawat berserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, sahabatnya, malah sampai kepada umatnya, khususnya kita semua yang kumpul di sini atau yang di luar sana. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul ummah sehingga kita diakui dan ada di bawah naungan liwatnya atau benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang hadir, baik yang ada di depan ataupun di luar sana, mudah-mudahan Allah selalu memberikan anugerah rahmat kepada kita semua. Di bulan ini atau di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang telah kita ketahui, dan ini merupakan apa yang harus dilakukan di saat kita menjelang bulan Ramadan, yang mana sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum al-ayat. Jadi kita sebagai orang mukmin diwajibkan berpuasa, sebagaimana puasa ini diwajibkan bukan hanya kepada kita semua, tetapi umat yang sebelumnya pun juga sama diwajibkan. Malah di dalam ayat lain, faman syahida minkum asyhara falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan atau memasuki bulan Ramadan, menyaksikan bulan Ramadan, maka baginya wajib untuk berpuasa. Nah, oleh karenanya kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, wajib mengikuti, wajib mentaati, wajib mengimani terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang tertera di dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan. Insyaallah di kesempatan siang ini saya akan membahas tentang apa-apa yang ada atau faidah-faidah, keutamaan-keutamaan dalam puasa, sebagaimana yang tadi dibacakan di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, dan ini merupakan hadis qudsi, ya.
An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan puasa sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam hadis qudsi, yang pertama Allah berkata, kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Jadi yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui, setiap perbuatan, ya, setiap amal soleh yang dikerjakan oleh seorang mukmin, oleh seorang atau semua anak Adam, maka pahalanya baginya. Setiap amal perbaikan atau setiap amal yang baik itu akan dikembalikan kepadanya. Nah, Allah mengecualikan illa siyam, kecuali puasa. Kenapa puasa? Kata Allah selanjutnya, illa siyam fa innahu li wa ana aji. Jadi kalau puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ya. Nah, malah sampai Allah saking menganggap agungnya terhadap puasa, sampai Allah membalasnya berlipat ganda, sampai ada orang sampai tidak ada yang tahu berapa lipatan perbuatan dari akibat puasa yang akan Allah berikan pahalanya kepada orang yang berpuasa. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan ya puasa kita diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi puasa itu Allah lah yang langsung membalasnya. Kemudian yang kedua, dengan puasa itu wasiyamu junnatun. Puasa adalah sebagai junnah atau apa lagi? Kayak penjagaan perisai gitu ya. Malah sampai ini bedanya puasa dengan sholat. Kalau puasa itu ya beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu kan berupa peraga gitu, atau secara fisik di kelihatan. Kalau sholat kelihatan kan peragaan sholatnya bagaimana gitu kan. Terus yang lainnya menunaikan ibadah haji bagaimana, zakat bagaimana, itu nampak kelihatan. Tapi kalau puasa tidak kelihatan, ya, kalau puasa. Nah, sampai apabila ada orang, ini bukan berarti untuk memperlihatkan bahwa kita ria atau apa, bukan, untuk memamerkan diri, bukan. Jadi di saat kita sedang berpuasa, saking agungnya puasa, dikala ada orang lain ingin berbuat tidak baik kepada kita, maka kita boleh berkata atau melarang orang lain, hei kau jangan membuat aku gini-gini karena aku sedang berpuasa. Jangan kau mendolimi saya karena saya sedang berpuasa. Apabila ada orang yang ingin membunuh, jangan kau bunuh aku karena aku sedang berpuasa. Nah, ini menandakan bahwa puasa itu merupakan sesuatu ibadah yang sangat istimewa begitu. Nah, kemudian yang berikutnya di hadis kelanjutannya, dengan puasa ya kelanjutan dari perkataan atau sabda Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi mirhil miski. Baunya atau bau mulutnya orang yang berpuasa, ya, bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallahi mirhil miski. Menurut Allah, di sisi Allah, orang yang berpuasa kan, dan biasanya kalau orang berpuasa lama tidak itu gitu kan, itu akan berubah mulutnya gitu, akan menjadi penciumannya kurang itulah ya, tidak menyedapkan. Nah,
bau mulutnya orang yang berpuasa. Tapi harus jadi catatan, akibat dari puasa, bukan dari akibat makanan. Beda halnya dengan akibat makanan. Ini mah akibat dari puasa. Orang yang bau mulut karena akibat puasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada parfum atau daripada minyak-minyak kasturi, kalau Sunda nama gitu, minyak kasturi, atau daripada berbagai macam parfum. Parfum apa yang paling wangi? Nah, dibandingkan dengan bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu lebih harum. Tapi ini awas, di sisi Allah, bukan menurut kita ya. Di sisi Allah. Jadi bagi Allah, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum dibandingkan dengan berbagai macam parfum. Nah, ini menandakan bahwa puasa itu jelas-jelas ibadah yang sangat istimewa gitu. Itu ya diantaranya. Kemudian dengan puasa di dalam hadis tersebut kelanjutannya ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kesenangan, dua anugerah, dua perkara yang membuat dia senang. Mana? Yang pertama, idza afṭara fariha, apabila dia berbuka maka dia akan merasa senang. Coba kita kalau udah pas ada waktu senang gak? Senang. Tapi gak tahu apakah senangnya karena apa gitu. Kalau orang lain maka senangnya, alhamdulillah saya sudah bisa menyelesaikan puasa. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gak tahu kalau kita apa niatnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya. Tapi dari Allah, kalau udah didasari dengan keimanan, sebagai Allah, aku senang ketika saat berbuka bukan karena banyaknya makanan, bukan karena bisa menyantap ya, bisa banyak makan gitu ya atau apa gitu. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa menyelesaikan puasa dengan baik. Itu yang pertama ya, tidak after. Kemudian yang keduanya, jaminan dari Allah, yang ini adalah yang paling didaba-dabakan oleh semua orang. Wa idza laqiya rabbahu, apabila dia bertemu dengan Tuhannya atau bertemu dengan Allah. Nah, inilah nikmat yang paling besar nanti di surga yang akan diberikan oleh Allah kepada ahli-ahli surga. Kan banyak ya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di dalam surga. Nah, yang paling ditunggu-tunggu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kalau udah ketemu dengan Allah, segala apapun yang ada nikmat di surga itu akan jauh lebih nikmat ya dibandingkan dengan melihat kepada Allah. Misalnya di surga ada apa, dikasih bangunan, dikasih apa. Malah di dalam hadis yang lain ya, orang paling akhir masuk ke dalam surga itu akan dikasih apa ya istilahnya, akan dikasih sesuatu kekuasaan sama seperti dua kerajaan di dunia ya. Jadi orang yang paling akhir masuk surga itu akan dikasih anugerah oleh Allah, halnya sama seperti perbandingannya sama seperti dua raja di dunia. Misalkan di mana sekarang, misalkan Saudi lah ya, misalkan Saudi. Ini akan dikasih dua kerajaan gitu nantinya. Gitu. Nah, oleh karenanya ya, mudah-mudahan ya dengan puasa kita ini sebagaimana yang
yang dijanjikan oleh Allah di dalam hadis qudsi. Mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan dua-duanya, ya, senang di saat kita berbuka, dan yang paling inti adalah kita senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya keutamaan-keutamaan yang ada dalam puasa. Mungkin itu saja, cukup sekian. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dari awal tanggal 1 sampai akhir kita bisa melaksanakannya dengan baik dalam keadaan sehat, dan puasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.